Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar walaupun dari rumah dan dalam keadaan pandemi COVID ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di kelas 11 ini kita nanti akan belajar sejarah budaya Islam. Setelah di kelas 1 kemarin kita belajar tentang Islam dari sebelum datangnya Islam di negeri Arab, lalu setelah datangnya Islam di negara Jazirah Arab, terus kita belajar tentang khalifah yang ada di negara Arab, ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, di kelas 11 ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar tentang dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, di kelas 11 ini kita nanti akan ada KKM atau ketuntasan minimal ya, seperti biasa, yaitu 70. Nah, kalau kalian nanti nilainya kurang dari 70, kalian bisa remedi atau mengulang. Di kelas 11 ini ada beberapa dinasti yang akan kita pelajari atau daulah yang akan kita pelajari. Ada dinasti Abbasiyah atau daulah Abbasiyah, terus daulah Utsmani, terus daulah Mughal, dan daulah Syafawiyah. Terus nanti juga ada kemunduran umat Islam. Nah, di bab yang pertama kita akan belajar tentang peradaban Islam daulah Abbasiyah. Bagaimana proses berdirinya daulah Abbasiyah dan juga sampai nanti runtuhnya daulah Abbasiyah. Siapa saja khalifah-khalifah yang memimpin dalam dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, yang pertama kita lihat ya, ada proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Nah, sejarah Islam daulah Abbasiyah. Nah, daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang lahir setelah adanya dinasti Umayyah. Di dinasti Umayyah, setelah adanya 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Ali, dan setelah Ali meninggal itu kan dinamakan Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, selanjutnya adalah dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini, setelah dinasti Umayyah runtuh, lalu lahirlah dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah itu merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan zaman keemasan dari umat Islam. Kenapa disebut dengan zaman keemasan? Karena pada saat dinasti Abbasiyah berdiri itu umat Islam itu mengalami masa keemasan dalam hal pendidikan, terus infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi yang paling menonjol itu adalah dalam segi keilmuan. Jadi banyak dari ilmuwan muslim yang menjadi khalifah dan kekhalifahan tersebut itu memunculkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal dan memunculkan banyak universitas-universitas yang nantinya itu terkenal di Asia bahkan sampai Eropa. Nah, dinasti Abbasiyah ini sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bahkan sampai ilmuwan barat. Jadi dulu itu ilmuwan barat itu belajar itu justru di negara Islam, tidak sebaliknya. Kalau sekarang kan banyak dari orang muslim yang belajar di negara barat. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah itu sebaliknya, banyak ilmuwan barat yang belajar di universitas-universitas muslim. Terus dinasti Abbasiyah ini berjalan atau berlangsung 3 abad lamanya, dan banyak di antara peninggalan daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Lanjut ya. Nah, daulah Abbasiyah ini berkuasa selama hampir 6 abad dari
132 sampai 656 Hijriah. Didirikan oleh Abdul Abbas As-Sofah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khorasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi khalifah pertama dari dinasti atau Daulah Abbasiyah itu adalah Abu Abbas As-Sofah. Nah, Abu Abbas As-Sofah ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi masih keturunan dari kakek Nabi, kakek buyut Nabi, yaitu Hashim. Nah, selanjutnya ya. Nah, ada khalifah-khalifah siapa saja yang memimpin di Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Jadi pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer selama kurang lebih 5,5 abad. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Jadi selama 6 abad tersebut ada 37 khalifah yang memimpin dan dibagi menjadi 5 periode. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Siapa saja khalifah-khalifahnya? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada 37 khalifah dari Bani Abbasiyah, dari Abu Abbas As-Sofah sampai Al-Mustaqsim. Nah, bisa dilihat di situ ada 37 khalifah dan nanti dibagi menjadi 5 periode. Ada Harun Ar-Rasyid yang kita kenal juga ya. Harun Ar-Rasyid, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Nah, ini kalau dinasti itu kan masih berbeda dengan khalifah ya. Kalau kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin itu dipilih berdasarkan perintah dari khalifah sebelumnya atau dari musyawarah tim khusus. Nah, berbeda dengan dinasti atau daulah ya. Kalau di daulah atau dinasti, baik dinasti Umayyah, Abbasiyah itu biasanya adalah turun-temurun. Nah, itu perbedaan dari Khulafaur Rasyidin dan khalifah setelah Khulafaur Rasyidin ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini adalah beberapa khalifah yang menjadi pelopor atau yang berperan penting dalam kekhalifahan dari dinasti Abbasiyah. Ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, jadi di periode nanti Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah yang kedua, meneruskan dari khalifah yang pertama yaitu Abu Abbas As-Sofah. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini nantinya yang akan menetapkan kebijakan-kebijakan politik yang ada di dinasti Abbasiyah, dan juga beliau ini berperan penting dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut dan nantinya akan diikuti oleh khalifah-khalifah setelah Abu Ja'far Al-Mansur tersebut. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini menjabat dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya Abu Abbas As-Sofah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini masih bersaudara dengan Nabi. Masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Sofah. Ketiganya merupakan pendiri dari Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Next ya. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani ketika Khalifah Abu Abbas As-Sofah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibaiat menjadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah, begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Nah, pada saat Abu Ja'far Al-Mansur ini menjadi khalifah juga beliau ini berjasa untuk mendirikan Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Selanjutnya yang kedua yaitu Muhammad Al-Mahdi.
Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Khalifah Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Nah, yang ketiga, khalifah yang sering kita kenal yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bin al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Nah, pada saat Khalifah Harun al-Rasyid ini menjabat, jadi khalifah-khalifah yang ada pada saat dinasti Abbasiyah itu merupakan khalifah-khalifah bukan hanya bisa berperang saja, tetapi kebanyakan dari khalifah dinasti Abbasiyah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, termasuk Khalifah Harun al-Rasyid ini. Jadi pada saat kekhalifahan Bani Abbasiyah itu banyak dari khalifah yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan dalam keseharian dan kehidupan mereka. Nah, itu tadi, jadi ada tiga khalifah yang penting dalam dinasti Abbasiyah. Nah, itu jadi ada tadi pertama kita belajar tentang sejarah dari dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua kita belajar tentang khalifah-khalifah siapa saja yang menjabat pada saat dinasti Abbasiyah berlangsung. Ada 37 khalifah selama 6 abad dan ada 5 periode. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini kalian bisa mencatat 37 khalifah siapa saja yang menjabat pada saat kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan juga tahun dari atau periode dari 37 khalifah tersebut. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.